Bab 2. Pipa. Sang bangsawan tampan, yaitu Jinshi, ternyata lebih sibuk dari yang Mao Mao kira. Sebagai Kasim, ia mengira istana belakang mewakili seluruh bebannya, namun tampaknya ia punya banyak urusan di istana luar juga. Saat ini, Jinshi sedang cemberut menatap setumpuk dokumen. Ia sudah memberitahu bahwa ia akan terjebak di kantor sepanjang hari, sehingga Mao Mao tidak punya pilihan selain bekerja di sekitarnya saat membersihkan. Ia sedang mengumpulkan kertas-kertas sisa di satu sudut ruangan. Kertasnya berkualitas sangat baik namun dipenuhi usul-usul yang buruk, gagasan-gagasan yang dibuang karena hampir tidak layak untuk dilihat. Betapapun tidak bergunanya usulan peraturan yang tercoret di atasnya, kertas yang ditulisi itu tidak bisa dipakai ulang. Harus dibakar. Betapa sayangnya, kalau bisa dijual pasti dapat lumayan, pikir Mao Mao. Itu bukan pikiran yang baik. Meski begitu, ia menegaskan kepada dirinya bahwa ini adalah tugasnya. Ia tahu ia harus membakar kertas-kertas itu. Ada lubang api untuk sampah di satu sudut kompleks istana besar yang mengelilingi kantor Jinshi, dekat lapangan latihan militer dan beberapa gudang. Militer, pikir Mao Mao. Sejujurnya, ia tidak ingin mendekati mereka sama sekali, namun tidak ada pilihan. Ia baru saja bangkit berdiri, pasrah bahwa ini adalah kewajibannya, ketika ia merasakan sesuatu diletakkan di bahunya. Di luar dingin. Tolong pakai ini. Gao Shun memperlihatkan sisi perasaannya yang penuh perhatian, meletakkan jaket katun di punggungnya. Ada sedikit salju di tanah, dan angin terdengar menggoyang-goyangkan ranting-ranting pohon yang kering. Ruangan hangat yang dipanaskan oleh beberapa tungku membuatnya mudah terlupa, namun bulan baru tahun ini baru saja berjalan hampir sebulan. Ini adalah musim paling dingin dari semuanya. Terima kasih banyak, kata Mao Mao. Ia sungguh berterima kasih. Sungguh disayangkan menjadikan Gao Shun Kasim. Lapisan tambahan itu akan sangat membantu. Saat ia memasukkan tangannya ke lengan jaket katun yang belum diputihkan itu, ia menyadari Jinshi sedang menatapnya dengan tajam. Nyaris melototinya, bahkan. Apakah aku berbuat salah? Mao Mao memiringkan kepala dengan penasaran, namun kemudian ia sadar bahwa sepertinya bukan dia yang ditatap Jinshi melainkan Gao Shun. Gao Shun, yang juga menyadari tatapan itu, terkejut. Ini dari Tuan Jinshi, perlu saya tegaskan. Saya hanya perantaranya. Entah mengapa, Gao Shun melambai-lambaikan tangannya lebar-lebar saat berbicara. Cukup untuk dikatakan bahwa ia tidak terdengar terlalu meyakinkan. Apakah ia sedang ditegur karena terlalu berinisiatif? Pikir Mao Mao, takjub bahwa ia harus meminta izin untuk hal sesederhana memberikan jaket katun kepada seorang pelayan. Menjadi Gao Shun juga tidak mudah. Begitukah? Hanya itu yang Mao Mao katakan. Ia membungkuk ke arah Jinshi, lalu mengangkat keranjang berisi kertas sisa dan menuju ke lubang api. Seandainya kamu juga menanam beberapa di sini, ayah, pikir Mao Mao dalam hati sambil menghela napas. Istana luar berkali-kali lebih luas dari istana belakang, namun jauh lebih sedikit tanaman herbal yang bisa menjadi bahan berguna. Ia baru berhasil menemukan sedikit lebih dari dandelion dan mugwort. Meski begitu, ia juga menemukan beberapa bunga lili merah. Mao Mao suka makan umbi bunga lili merah yang sudah direndam air. Satu-satunya catatannya adalah bahwa umbi-umbi itu beracun, dan jika racunnya belum berhasil diekstrak terlebih dahulu, bisa menimbulkan sakit perut yang luar biasa. Lebih dari sekali si nyonya tua pernah memarahinya karena makan hal-hal seperti itu, namun itulah sifat Mao Mao, dan itu tidak akan berubah. Kurasa ini yang paling bisa kuharapkan, pikirnya. Sedikitnya tanaman di musim dingin sudah cukup menyulitkan pencarian apapun, bahkan dengan mencari dengan cermat pun, ia tidak berharap menemukan lebih banyak dari yang sudah ia punya.
Mao Mao mulai mempertimbangkan untuk menanam beberapa benih secara diam-diam. Saat berjalan kembali dari lubang api, Mao Mao melihat seseorang yang dikenalnya. Ia berada di dekat deretan gudang berlapis plester di kejauhan dari kantor Jinshi. Ia adalah seorang pejabat militer muda dengan wajah kuat dan laki-laki yang meskipun demikian menunjukkan kejujuran yang nyata, membuatnya tampak sedikit seperti anjing besar yang ramah. Ah, ya. Li Haku. Warna sabuknya berbeda dari sebelumnya. Mao Mao menyimpulkan bahwa ia pasti sudah naik pangkat. Li Haku sedang berbicara dengan beberapa orang yang tampaknya bawahannya yang berdiri di sampingnya. Ia bekerja keras, pikir Mao Mao. Setiap kali punya jeda, sepertinya Li Haku selalu bisa ditemukan di rumah hijau tua, mengobrol dengan para gadis magang sambil minum teh. Tentu saja tujuan sebenarnya adalah saudari kesayangan Mao Mao, Pak Irin, namun memanggilnya membutuhkan uang perak hampir sebanyak yang bisa diperoleh seorang rakyat biasa dalam setengah tahun. Oh, sungguh malang nasib pria yang sudah pernah merasakan manisnya nektar surga. Kini ia bahkan mencari sekilas pandang yang paling remang dan paling tersembunyi dari wajah bunga yang tumbuh di puncak gunung yang tinggi itu. Mungkin Li Haku merasakan pandangan iba Mao Mao padanya, karena ia melambaikan tangan dan berlari mendekat dengan lompatan-lompatan seperti anjing besar. Sebagai ganti ekor, ikat rambut di kepalanya berkibar di belakangnya. Wah, tidak biasanya melihatmu di luar istana belakang. Sedang menemani nyonyamu jalan-jalan. Ia jelas tidak tahu bahwa Mao Mao sudah dipecat dari tempat kerjanya yang lama. Ia baru sebentar kembali di kawasan hiburan, sehingga ia tidak pernah bertemu Li Haku di sana. Tidak, katanya. Aku tidak lagi bertugas di istana belakang, melainkan di kediaman pribadi seseorang. Seseorang yang tertentu. Terlalu merepotkan, pikir Mao Mao, untuk menceritakan seluruh kisah pemecatan dan pengangkatan kembalinya, maka ia meringkasnya menjadi satu kalimat itu. Kediaman pribadi? Milik siapa? Seseorang pasti punya selera yang sangat aneh. Ya, aneh memang. Li Haku tidak menyadari betapa kurang ajarnya ia, namun reaksinya seperti itu memang bisa dimaklumi. Kebanyakan orang tidak akan secara khusus mencari gadis kurus berbintik-bintik untuk dijadikan pelayan pribadi mereka. Sebenarnya Mao Mao belum tentu berniat mempertahankan bintik-bintiknya, namun Jinshi telah memerintahkannya untuk tetap memakainya. Meski ia tidak mengerti mengapa, dan kalau majikan memerintah, ia harus patuh. Aku memang tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran pria itu. Mao Mao menyimpulkan bahwa cara berpikir para bangsawan memang di luar jangkauannya. Ngomong-ngomong, dengar-dengar ada pejabat penting yang baru saja membeli pelayan dari tempatmu. Begitu, ya. Kurasa aku tidak bisa menyalahkannya untuk yang satu ini, pikir Mao Mao. Ketika kontrak kerja sudah disepakati dan Mao Mao hendak pergi bersama Jinshi, saudari-saudarinya yang kegirangan sudah mendandaninya semewah yang mereka tahu caranya, mencarikan pakaian paling istimewa, menata rambutnya, dan membubuhinya dengan segunung riasan, hingga ia tampak seperti apapun kecuali pelayan biasa yang menuju posting biasa. Ia ingat ayahnya, entah mengapa, menatapnya pergi seolah menatap anak sapi meninggalkan kandang. Memasuki istana dengan tampilan serba dandan bak selir sudah cukup buruk, namun kehadiran Jinshi menarik perhatian lebih besar lagi, dan Mao Mao mendapati jumlah mata yang memandang mereka sungguh tidak nyaman. Ia ganti pakaian sesegera mungkin, namun tidak diragukan cukup banyak orang sudah melihatnya sebelum itu. Meski begitu, ia takjub bahwa Li Haku bisa membicarakan tentangnya, kepadanya, tanpa menyadari sama sekali. Namun, ia rasa, apalagi yang bisa diharapkan dari seekor anjing tolol? Kalau boleh kukatakan, sepertinya kamu sedang sibuk. Apakah kamu sungguh punya waktu untuk mengobrol denganku? Oh, Salah satu bawahan Li Haku datang untuk mengeceknya. Wajahnya sempat terlihat gembira melihat ada perempuan di sana,
Seorang pria yang hidup dari gaji yang pas-pasan sepertinya memang kekurangan pergaulan dengan kaum Hawa. Namun ketika ia melihat Mao Mao, kekecewaannya terasa nyata. Ia sudah biasa dengan reaksi seperti ini, namun itu juga memperlihatkan sedikit tentang apa yang membedakan atasan dan bawahannya. Ada kebakaran, kata Li Haku, menganggukkan kepala ke arah gudang. Tidak besar. Seperti ini tidak jarang di musim ini. Meski begitu, ia harus menyelidiki penyebabnya, itulah yang sedang ia lakukan saat ini. Penyebabnya belum diketahui, ya? Pikir Mao Mao. Begitu ia mencium cerita ini, ia akan menyelidikinya bahkan jika seseorang memohonnya untuk tidak melakukannya. Mao Mao menyelinap di antara keduanya dan menuju bangunan kecil itu. Hei, lebih baik jaga jarak, panggil Li Haku. Mengerti? Kata Mao Mao, sambil mengamati bangunan dan segala sesuatu di sekitarnya. Ada jelaga pada dinding plester yang retak. Sepertinya mereka beruntung api tidak menyebar ke gudang-gudang lainnya. Jika ini hanyalah kebakaran kecil biasa, ada beberapa hal yang tidak lazim. Pertama, mengapa Li Haku datang sendiri untuk menanganinya jika memang sekecil itu? Tentunya ia bisa menyuruh bawahannya. Yang lebih lagi, bangunannya tampak mengalami kerusakan yang cukup parah. Lebih menyerupai akibat ledakan ketimbang kebakaran singkat. Mungkin ada yang terluka juga. Mereka pasti mencurigai pembakaran, simpul Mao Mao. Membakar gudang sembarangan di suatu tempat adalah satu hal, namun di dalam kompleks istana sendiri, itu lain cerita. Negeri Mao Mao pada umumnya damai, namun bukan berarti tidak ada yang punya keluhan terhadap pemerintah. Suku-suku barbar kadang-kadang melakukan serangan, dan kekeringan serta kelaparan pun pernah terjadi. Hubungan dengan negara-negara lain sebagian besar baik, namun tidak ada jaminan bahwa itu akan bertahan. Dan pasti ada warga di antara negara-negara vasal yang tidak puas dengan status mereka. Yang paling utama, kebiasaan mantan kaisar mengadakan perburuan tahunan untuk para perempuan telah membuat desa-desa pertanian sangat kekurangan calon pengantin. Baru 5 tahun sejak Yang Mulia terdahulu meninggalkan dunia ini, dan pasti masih banyak yang ingat pemerintahannya dengan sangat baik. Mengenai peristiwa-peristiwa yang lebih baru, perbudakan telah dihapuskan pada awal pemerintahan kaisar saat ini, yang pasti telah merampas sumber penghasilan tidak sedikit pedagang. Hei, apa yang kamu lakukan? Ku bilang jangan mendekat. Li Haku mencengkeram bahu Mao Mao, melotot. Oh, aku hanya penasaran tentang sesuatu. Mao Mao mengintip melalui jendela yang pecah. Kemudian ia dengan lincah lolos dari cengkraman Li Haku dan menerobos masuk ke dalam bangunan. Perbekalan yang hangus bertebaran di mana-mana. Dari kentang yang berguling-guling di lantai, ia menyimpulkan bahwa gudang ini digunakan untuk menyimpan makanan. Sungguh sayang, pikirnya, bahwa kentang-kentang itu sudah jauh melewati titik matang dan kini sudah gosong total. Mencari apapun lagi yang mungkin jatuh di lantai, Mao Mao menemukan semacam tongkat. Begitu ia menyentuhnya, benda itu hancur menjadi abu, hanya menyisakan ujungnya yang sudah dikerjakan dengan indah. Apakah ini gading? Pikirnya. Bentuknya seperti pipa rokok. Ia membersihkan debu dari bagian hiasnya dan memperhatikannya. Dengarkan, kamu tidak bisa sembarangan berkeliaran di sini, kata Li Haku, akhirnya, dan wajar saja, mulai terdengar marah. Namun begitu Mao Mao sudah terlibat dengan suatu masalah, ia tidak bisa melepaskannya. Ia melipat tangan, mencoba menyatukan kepingan-kepingan dalam kepalanya. Sebuah ledakan, sebuah gudang penuh makanan, dan sebuah pipa di lantai. Sudah dengar. Sudah dengar. Ya, ia mendengar Li Haku. Ia hanya tidak mendengarkannya. Mao Mao sadar ini adalah kebiasaan buruknya. Ia keluar dari gudang, menuju ke gudang tepat di seberangnya,
Tempat barang-barang yang berhasil diselamatkan dari kebakaran sudah dipindahkan. Apakah gudang ini berisi barang-barang yang sama seperti yang terbakar? Tanya Mao Mao kepada prajurit yang berpangkat lebih rendah itu. Ya, kurasa begitu. Barang yang paling lama ada paling di dalam, katanya. Mao Mao menepuk sebuah karung tenunan rapat, menghasilkan awan tepung putih. Tepung terigu, ia duga. Boleh aku pinjam ini? Tanyanya, menunjuk ke sebuah peti kayu yang belum terpakai. Peti itu dibuat dengan baik, sambungannya rapat, mungkin dimaksudkan untuk menyimpan buah-buahan atau semacamnya. Ya, kurasa boleh. Tapi mau kamu apakan? Lihaku menatapnya dengan bingung. Akan kujelaskan nanti. Oh, dan ini juga aku pinjam. Mao Mao mengambil sebuah papan kayu yang tampak cocok untuk dijadikan penutup peti. Sekarang ia sudah punya semua yang dibutuhkan. Ada palu dan gergaji di mana? Dan paku, aku perlu paku. Sebenarnya mau kamu apakan? Hanya sedikit percobaan. Percobaan? Lihaku terlihat bingung, namun rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Ia tampaknya akan membantu, meski masih agak enggan. Bawahannya memandangi Mao Mao seolah hendak berkata, siapa sebenarnya gadis ini? Namun ketika ia melihat atasannya ikut serta, ia tidak punya pilihan selain menyediakan apa yang diminta. Setelah perlengkapan tersedia, Mao Mao mulai menata bahannya dengan tekun. Dengan gergaji ia membuat lubang di papan kayu, lalu memukulnya turun di atas peti kosong. Aneh. Sepertinya kamu sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Lihaku yang sedang menonton menampilkan semua ketertarikan seekor anjing yang melihat mainan baru. Aku dibesarkan tanpa banyak uang, jadi aku belajar membuat apa yang tidak kumiliki. Orang tuanya juga membangun berbagai hal yang aneh-aneh. Ayah angkatnya, yang sudah belajar di barat saat masih muda, menggali kenangan lama itu untuk menciptakan alat dan perkakas yang belum pernah ada di negeri ini. Nah, selesai, kata Mao Mao setelah beberapa saat. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah sedikit ini. Ia mengambil sebagian tepung dari persediaan dan memasukkannya ke dalam kotak. Apa kamu kebetulan punya batu api? Salah satu bawahan Lihaku menawarkan diri untuk mengambilnya. Sementara ia pergi, Mao Mao mengambil seember air dari sumur. Lihaku, yang masih sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, duduk di atas peti dengan dagu di tangannya. Terima kasih banyak. Mao Mao mengangguk kepada si bawahan yang sudah kembali membawa sepotong tali membara. Si anak buah itu boleh saja cemberut sesukanya, namun ia pada akhirnya penasaran dengan apa yang akan Mao Mao lakukan. Ia jongkok dari kejauhan dan menonton. Mao Mao pergi berdiri di depan peti dengan sumbu apinya, namun entah mengapa, Lihaku berdiri tepat di sebelahnya. Mao Mao menatapnya. Tuan Lihaku, ini berbahaya. Boleh aku minta Anda menjaga jarak yang aman? Bahaya? Hah? Kalau perempuan muda sepertimu saja bisa melakukannya, masa seorang prajurit seperti aku benar-benar dalam risiko? Ia jelas bertekad untuk tampil seperkasa dan selaki-laki mungkin, sehingga Mao Mao menyerah dalam perdebatan. Ada orang-orang yang harus belajar dari pengalaman langsung. Baiklah, katanya. Tapi memang ada risikonya, jadi tolong berhati-hatilah. Bersiaplah untuk langsung lari. Lari? Dari apa? Mao Mao mengabaikan tatapan tidak percaya Lihaku, menarik lengan baju si bawahan yang jongkok dan memberinya saran untuk menonton dari balik gudang. Ketika semua sudah siap, Mao Mao melempar tali membara ke dalam peti. Kemudian ia menutupi kepalanya dan berlari. Lihaku hanya memandanginya dengan heran. Sudah kubilang. Sudah kubilang. Sesaat kemudian, api menyembur dari peti,
berkobar dengan lapar. Lihaku menghindar dari tiang api dengan jarak hanya sejengkal. Atau sebagian besar tubuhnya menghindar, setidaknya. Rambutnya sempat menyentuh ujung kobaran api. Padamkan cepat, teriaknya, panik. Mao mengambil ember air yang sudah ia siapkan dan menyiramnya. Api padam, menyisakan hanya asap dan bau rambut terbakar. Sudah kubilang untuk lari. Mao memandangi Lihaku seolah bertanya apakah ia sekarang sudah memahami bahayanya. Sementara Lihaku berdiri dengan ingus menetes dari hidungnya, bawahannya dengan sigap melemparkan kulit binatang ke atasnya. Pria itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, namun tidak bisa memaksakan dirinya. Mungkin Anda bisa meminta penjaga gudang untuk tidak merokok saat bertugas. Penilaian Mao tentang penyebab kebakaran itu sebenarnya dugaan, namun ia merasa aman untuk memperlakukannya sebagai fakta. Ya? Jawab Lihaku, terlihat lega. Wajahnya pucat pasi. Betapapun kuatnya ia akan masuk angin jika tidak segera menghangatkan diri. Seharusnya ia bergegas kembali ke kamarnya untuk menyalakan api, namun justru ia menatap Mao dengan tajam. Tapi sebenarnya itu tadi apa? Hampir bisa terlihat tanda tanya di atas kepalanya. Para bawahannya pun terlihat sama bingungnya. Inilah pelakunya. Mao mengambil segenggam tepung terigu. Hembusan angin datang dan membawa pergi serbuk putih itu. Tepung terigu dan tepung gandum keduanya sangat mudah terbakar. Mereka bisa meledak kalau cukup banyak bertebaran di udara. Tepung itulah yang meledak, sesederhana itu. Siapapun bisa memahaminya, begitu tahu apa yang terjadi. Lihaku hanya belum pernah menyadari kemungkinan itu. Memang tidak ada hal di dunia ini yang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apa yang dianggap seseorang di luar penjelasan hanyalah cerminan dari batas-batas pengetahuannya sendiri. Cukup terkesan kamu tahu soal itu, kata Lihaku. Oh, aku dulu sering melakukannya. Melakukan apa? Lihaku dan bawahannya saling memandang, bingung lagi. Wajar saja, mereka tidak pernah dalam hidupnya harus bekerja di ruang sempit penuh tepung. Mao, di sisi lain, sudah belajar untuk berhati-hati setelah pernah terlempar ke belakang keluar dari ruangan yang ia pinjam di rumah hijau tua. Kukira si nyonya tua akan mencabut nyawaku hari itu. Hanya mengingatnya saja sudah cukup membuatnya merinding. Ia pikir ia akan berakhir digantung terbalik dari lantai tertinggi rumah hiburan itu. Tolong jaga jangan sampai masuk angin, Tuan. Namun kalau sudah terlanjur, aku merekomendasikan obat dari seorang bernama Luomen di kawasan hiburan. Cukup mujarab. Jangan lupa berpromosi. Lihaku mungkin akan membeli obat ayahnya dalam salah satu kunjungannya ke Pairin. Orang tuanya itu seburuk kemampuan berdagangnya, sepandai kemampuannya sebagai apoteker. Jadi kalau ia tidak melakukan setidaknya ini, orang tuanya mungkin tidak menghasilkan cukup untuk memberi makan dirinya sendiri. Lebih lama dari yang kumaksudkan. Mao mengambil keranjang kertas sisa dan sekali lagi menuju ke lubang api. Lokasinya dekat saja. Ia akan menyelesaikan urusannya dengan penjaga di sana dan segera pergi. Aduh, pikirnya, sepertinya aku tidak sengaja membawa oleh-oleh. Ia menyadari benda yang dipungutnya tadi masih tersimpan di kerah jubahnya. Pipa itu. Inilah alasannya menyarankan untuk memperingatkan penjaga tentang merokok. Stumel di tangannya sedikit terbakar, namun jelas dibuat dengan sangat baik, jauh lebih halus dari yang biasanya dimiliki penjaga gudang biasa. Mungkin penting baginya, pikirnya. Sedikit dipoles dan diberi batang baru, dan itu akan kembali seperti baru. Kabar yang beredar menyebutkan ada yang terluka namun tidak ada yang tewas dalam ledakan itu, artinya pemilik pipa itu kemungkinan sedang dalam proses pemulihan di suatu tempat. Ia mungkin tidak mau lagi, terlalu banyak kenangan buruk,
namun paling tidak, stumelnya akan terjual dengan harga yang lumayan. Untuk sementara waktu, Mao menyelipkan benda gading bernoda jelaga itu ke dalam lipatan jubahnya. Sepertinya harus lembur malam ini, pikirnya sambil menyerahkan sampah kepada penjaga lubang api.